dari kelas D3 Akuntansi ingin menyampaikan tentang materi bab pertama, yaitu konsep dan definisi manajemen. Ilmu manajemen diperlukan oleh hampir semua jenis profesi. Definisi manajemen tersendiri ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi. Menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Fungsi manajemen terdapat planning, merencanakan tujuan dan strategi, organizing, mengatur sumber daya dan tugas, leading, memimpin, membimbing, dan memotivasi anggota tim, controlling, mengevaluasi kinerja. Manajemen dibagi menjadi 3, apa saja sih? Yang pertama terdapat manajemen sebagai ilmu dan seni. Yang kedua terdapat manajemen sebagai proses. Dan yang terakhir terdapat manajemen sebagai profesi. Pemimpin memiliki konsep arti yang sama, salah satunya dengan manajer, di mana manajer merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk mengerahkan berbagai cara dan upaya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Kompetensi level manajerial. Pertama, technical skill, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang bersifat teknis atau spesialis. Yang kedua, human skill, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Tiga, conceptual skill, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta memilih solusi terbaik dalam pemecahan suatu masalah. Secara sederhana, tingkatan manajer ada non-managerial, first-line managers, middle managers, dan top manager. Kinerja organisasi adalah ukuran seberapa efisien dan efektif organisasi dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi, efektivitas dan efisien merupakan kriteria umum kinerja dari organisasi. Efisiensi sendiri adalah kemampuan meminimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran organisasi, sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai sasaran. Efektivitas terkait dengan terminologi doing the right things atau melakukan sesuatu yang benar sehingga diistilahkan menjadi berhasil guna. Kinerja organisasi sebaiknya diukur menggunakan perpaduan antara efektivitas dan efisien. Selanjutnya, organisasi dan manajemen. Apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Organisasi itu terdiri atas 2 bagian besar, yaitu yang pertama organisasi sebagai wadah atau tempat subsistem, yang kedua organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan sedang atau telah dilaksanakan. Organisasi dikatakan berhubungan dengan aspek sosial karena memang subjek dan objeknya adalah manusia yang diikat oleh nilai-nilai tertentu. Proses manajemen merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mencapai visi misi organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan, merupakan proses penetapan sasaran organisasi beserta cara untuk mencapai sasaran tersebut. Yang kedua adalah implementasi atau pelaksanaan dari rencana yang sudah ditetapkan. Di sana juga tidak jarang rencana diubah sesuai dengan kebutuhan lapangan. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu proses membandingkan antara kinerja dan harapan atau sasaran. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan, perlu dilakukan tindakan korektif agar hasil akhirnya memuaskan. Tantangan manajemen, semakin maju peradaban dan semakin ketat persaingan yang dihadapi oleh para pengelola organisasi akan menjadi semakin kompleks. Kompetisi dan globalisasi ekonomi juga harus ditapitasi oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis cenderung semakin bertambah dan inovasi pun terus berkembang sehingga tingkat kompetisi menjadi semakin ketat. Dalam era globalisasi dunia seperti mengerut atau mengecil karena perkembangan teknologi terkomunikasi. Setiap pelaku bisnis juga harus menyadari bahwa organisasi bisa yang dipimpin merupakan bagian dari suatu sistem sosial, sehingga organisasi tersebut perlu memiliki tanggung jawab sosial. Secara ilmu manajemen, berbagai teori telah berkembang dalam secara ilmu manajemen. Teori yang pertama berasal dari Peter Drucker, yaitu bisnis, kepemimpinan, manajemen, pengambilan keputusan, pekerja yang berpengetahuan, manajemen objektif, smart, dan desentralisasi. Teori yang kedua berasal dari Frederick Winslow Taylor. Ada 4 prinsip dari beliau. Yang pertama adalah menggantikan rule of thumb, yaitu kepercayaan yang tidak ada batasnya dengan metode yang berdasarkan studi ilmiah. Kedua, memilih, melatih, dan mengembangkan secara ilmiah setiap pekerja, bukannya membiarkan pekerja itu berkembang sendiri. Yang ketiga, memberikan instruksi dan pengawasan terhadap pekerja dalam pelaksanaan kegiatannya. Kemudian yang keempat, membagi kerjasama konklusinya antara manajer dengan pekerja, sehingga manajer bisa menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah untuk perencana kerja dan pekerja menjalankan tugasnya. Kemudian ada 14 prinsip manajemen dari Henry Fayol, yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi di atas pribadi, penggajian karyawan, pemusatan, hierarki, ketertiban, keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, prakarsa, dan semangat kesatuan dan semangat korps. Kemudian prinsip-prinsip utama teori manajemen Max Weber, pertama pembagian kerja yang jelas, kedua rantai komando hierarkis, 3 pemisahan aset pribadi pemilik dengan organisasi, 4 aturan yang konsisten dan ketat, 5 dokumentasi dan pengetatan yang cermat, 6 seleksi dan kenaikan jabatan karyawan berdasarkan kinerja dan kontribusi untuk perusahaan, dan yang ketujuh adalah keputusan-keputusan diambil secara objektif dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perkembangan teori manajemen. Menurut Stoner et al., teori manajemen dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, dan pendekatan keterlibatan dinamik. Kalian tahu gak sih apa pengertian dari ketiga pendekatan itu? Yuk, simak bareng-bareng. Jadi, pendekatan sistem adalah cara berpikir untuk memahami, menganalisis,
menganalisis dan memecahkan masalah dengan sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Pada pendekatan sistem, terdapat dua jenis sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang membedakan antara sistem terbuka dan tertutup adalah batas sistem. Dalam sistem terbuka, batasan bersifat fleksibel, sedangkan dalam sistem tertutup bersifat rigid atau kaku. Pendekatan kontingensi adalah sebuah pendekatan manajemen yang menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola atau memecahkan masalah karena solusi yang efektif bergantung pada situasi, kondisi, dan faktor-faktor tertentu. Pendekatan keterlibatan dinamik adalah suatu pendekatan dalam manajemen yang menekankan pentingnya partisipasi aktif, kolaborasi, dan interaksi yang terus-menerus antara berbagai pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pendekatan dinamis, terdapat 6 teori manajemen, yaitu lingkungan organisasi yang baru, etika dan tanggung jawab sosial, globalisasi dan manajemen, mendirikan dan memperbarui organisasi, budaya dan multibudaya, serta kualitas.